Mandalorian dihentikan karena memiliki senjata berbahaya. Tuan, tolong tinggalkan senjatamu. Saya Mandalorian, senjata tidak bisa meninggalkan Anda. Maaf, kamu tidak bisa membawa senjata ke dalam pesawat. Mandalorian hanya perlu menurunkan semua peralatan dan senjata. Ini semua adalah senjata yang diperlukan. Sangat penting bagi Anda. Mereka semua harus disingkirkan. Saya ingin memastikan untuk merawatnya dengan baik. Kali ini saya ingin pergi mencari kapal perang saya sendiri. Di kabin kapal alien, melihat Jaren menonjol, dia langsung ingin mengenalnya. Itu mengingatkan Jaren pada seseorang. Dia mengeluarkan baju besi putranya dari sakunya, nostalgia kertas itu muncul di hatinya. Saat pesawat luar angkasa perlahan turun, Jaren memeriksa senjatanya dan memberi Peli biaya modifikasi kapal. Robot yang mendorong kapal perang ini sangat kuat, bahkan terlihat lebih menyilaukan di bawah sinar matahari. Jaren dengan lembut menyentuh permukaan kapal perang dengan tangannya dan mengamati setiap sudut. Ini kapal perangmu. Saya suka kapal perang ini. Jaren naik ke kabin dan menekan tombol start. Ketika Anda mendengar suara mesin, Anda tahu itu bekerja dengan sangat baik. Perlahan-lahan terbang. Peli sangat puas dengan kapal perang kali ini. Saat terbang di atap, Jaren menekan tombol kemudi untuk bergerak maju. Terdengar suara memekakkan telinga, berkedip dan menghilang. Peli mengacungkan 2 jempol. Jaren ingin mencoba sensasi. Semua orang di bawah tidak tahu apa yang terjadi, hanya melihat bayangan hitam di langit. Hanya Jaren yang bisa melakukan itu. Kecepatannya sangat cepat, bahkan jika itu berbelok 90 derajat, itu dapat dengan mudah dihindari. Tapi ini hanya kecepatan gerak. Motivasi yang sangat bagus. Setelah Jaren mulai berakselerasi, kapal perang tersebut langsung menembus awan dan terbang ke planet lain. Di kabin kapal, Suan Ge tiba-tiba menemukan kapal perang di luar. Bocah itu berdiri dan menatap Jaren dan menyapanya. Kapal perang itu menghilang dan terbang ke daratan. Saya ingin pergi melihat kekasih saya, bayi laki-laki saya. Saat kapal perang perlahan mendarat, sebuah robot terlihat. Itu membawa saya ke kastil, tetapi saya tidak melihat anak saya. Robot secara otomatis mematikan mesinnya, tidak peduli apa yang disebut Jaren. Itu tidak merespons sama sekali. Jangan, bangun. Baby Yoda sedang berlatih dengan Luke. Dia mengira Luke sedang tidur, jadi dia menutup matanya. Dia menggunakan kesaktian untuk menangkap kodok tersebut. Dia akan memakannya ketika dia ditemukan oleh Luke. Yoda. Yoda seperti anak kecil menunggu hukuman Luke. Luke menyuruhnya untuk terus mengajarinya untuk fokus pada kultivasi. Semua kodok di danau terbang, mengejutkan Yoda. Karena untuk memperbanyak latihan Yoda, Luke mengajarinya menari. Lompatan Yoda hanya setinggi 0,01 meter. Luke mengajarinya untuk mengandalkan energi alam. Saya baru saja melihat Yoda melakukannya, tetapi masih tidak bisa melompat. Luke hanya harus membawanya di punggungnya agar dia bisa merasakannya. Jaren dibangunkan lagi oleh seorang wanita. Ternyata kenalan lama. Dia langsung kembali ke berita Yoda. Gadis itu membawa Jaren ke hutan dan melihat Luke dan Yoda sedang berkultivasi. Ketika Jaren hendak pergi ke sana, gadis itu menghentikannya. Apakah kamu untuk dirimu sendiri atau untuk Yoda? Aku hanya ingin memberinya ini. Yoda sangat merindukanmu. Jika itu melihatmu, aku khawatir itu hanya akan membuatnya lebih sedih. Jaren memberi wanita itu baju zira buatan sendiri karena dia membiarkan Yoda berlatih bersama. Akhirnya dia berdiri di kejauhan memandang Yoda dan kemudian berbalik untuk pergi. Yoda melihat sebuah kapal perang terbang di kejauhan. Setelah pergi, kendarai kapal perang ke benteng. Saat dia mendarat, babi gendut itu membawanya ke ruang konferensi. Tatooine kini dalam situasi berbahaya karena pengepungan. Boba melihat Jaren datang untuk membantu dan menundukkan kepalanya untuk menyapa. Mendengarkan Fennec mengatakan bahwa kelemahan mereka saat ini adalah mereka tidak memiliki cukup tentara sehingga mereka tidak dapat mengambil tindakan. Pada saat minyak sedang panas, mungkin aku bisa membantu. Jaren mengemudikan kapal perang untuk meminta bantuan seorang kenalan. Ini adalah kota kecil yang diperintah oleh Tatooine. Jaren baru saja turun ketika seorang prajurit baru menghentikannya dan memaksanya pergi. Saya sedang mencari petugas KOP. Tapi pemula ini sepertinya sangat sulit. Pada saat itulah KOP mengacaukan situasi. Dia adalah atasan dan juga pemimpin.
Penduduk desa di sini di bawah arahan Cobb semuanya sangat maju. Jaren menyatakan tujuan datang ke sini kali ini. Pemilik toko di sebelahnya, setelah mendengarkannya, memberitahu Jaren bahwa dia tidak ingin ikut perang di sini. Apakah kamu juga berpikir begitu? Ya, Cobb mengatakan bahwa orang Parker datang ke sini kemarin untuk menjual obat-obatan terlarang. Setelah dia memperingatkan mereka, mereka masih ingin menyerang. Jadi dia mengirim mereka kembali ke surga. Jaren pun paham dan percaya bahwa ia akan membawa bala bantuan untuk membantu. Cobb mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi. Di kejauhan ada sosok yang mendekat. Cobb memperkirakan pertempuran besar akan segera terjadi. Jadi dia menyuruh semua orang masuk ke dalam dan bersembunyi saat dia sendirian di luar. Tidak peduli berapa banyak Fed membayarmu, kami mampu membelinya. Petugas tidak perlu punya uang untuk membelinya. Suasana menjadi sangat sunyi. Pria itu mengangkat kepalanya. Matanya semerah darah. Dia adalah pemburu hadiah Cat Bane. Pertempuran akan segera terjadi. Bane mengungkapkan pistolnya. Cobb juga akan menariknya. Desa menjadi sangat sepi. Bawahan di sebelahnya sedang menunggu perintah Cobb. Sebelum Cobb sempat mengeluarkan senjatanya, dia dihantam oleh musuh dan ditembak terus-menerus ke arah tentara tersebut. Kecepatan Bane terlalu cepat untuk mereka tolak. Hanya Fennec yang bisa melawannya. Bane meninggalkan ancaman bagi penduduk desa. Di sini Bacchus sedang mendiskusikan rencana pertempuran. Bane menyelesaikan misinya dan segera masuk untuk melihat situasinya. Momennya sangat menguntungkan. Katanya langkah selanjutnya adalah memancing Boba keluar dari istana. Aku punya cara untuk memancing Boba keluar. Kalau begitu bunuh dia menjadi 100 keping. Kemudian di pub 2 orang Parker masuk. Penjaga toko melihat ini dan mengira mereka datang untuk mengambil biaya perlindungan. Jadi dia mengirim seseorang untuk mengambil topi itu. Apakah kalian berdua perlu membersihkan topi kalian? Parker tidak mengerti apa artinya itu. Ketika manajer datang untuk melapor, dua lainnya juga pergi. Robot mendeteksi kotak asuransi yang terjatuh dan bersiap untuk mengembalikannya ke pelanggan. Kotak asuransi langsung meledak. Kedai pun berubah menjadi lautan api. Pada saat Boba tiba di pub yang biasanya ramai, sekarang sudah menjadi reruntuhan. Jaren juga berasal dari kota kecil. Mendengar kabar bahwa Jaren membawa kembali Boba untuk pertarungan ini juga membuatku semakin percaya diri. Tapi mereka tidak tahu bahwa Cobb dibunuh. Mereka akhirnya membuat rencana. Thrush yang bertanggung jawab atas patroli di bandara mengamati bala bantuan Parker dan segera kembali untuk menyebarkan berita. Beruang hitam bertanggung jawab atas area ini. Di depan balai kota, sisanya mengawasi lingkungan kaya. Sambil menunggu bala bantuan, robot tersebut mengatakan bahwa seseorang datang untuk menemui Boba. Boba keluar untuk menemuinya dan melihat bahwa itu adalah lawannya. Bane menyatakan tujuannya sebagai Parker Top. Tapi Boba menolak menerimanya. Pergilah. Katakan pada tuanmu bahwa kita semua kuat. Bane mengatakan mereka tidak akan mendapatkan bantuan karena Cobb dibunuh olehnya. Bane berkata jangan main-main karena dia mengatur keahlian menembak. Kemudian dia berkata bahwa orang-orang Kechla juga merupakan pembunuhannya sendiri. Boba sangat marah ketika mendengar itu. Bane hendak menarik senjatanya ketika Fennec menghentikannya. Dia takut Boba akan dipukul. Boba memikirkan gambaran besarnya, jadi dia mengabaikannya untuk sementara. Katakan pada tuanmu, negosiasi akan berakhir. Kamu sudah tua, waktumu sudah habis. Setelah Bane pergi, Fennec menerima kabar buruk. Kapten, dengarkan baik-baik. Mengapa pasukan Parker datang? Tidak, tapi ada yang salah. Orang kaya menyergap mereka. Pemimpinnya telah mengkhianati. Beruang hitam itu diserang oleh sekelompok manusia kadal. Akhirnya jatuh ke tanah. Babi gemuk juga memperhatikan ada yang tidak beres. Terjebak. Setelah bertarung dengan musuh, mereka terlempar ke jurang hidup dan mati yang tidak diketahui. Saat ini tentara yang dikirim tidak dapat dihubungi. Fennec bertugas membunuh pemimpin klan Parker. Mereka tahu lokasi pusat komandan musuh. Fennec dengan cepat berlari untuk melompat ke mobil dan tidak terlihat dimanapun. Sekelompok orang Thrush yang dikepung musuh hanya bisa menunggu Fennec datang untuk menyelamatkan mereka. Kami dikelilingi. Jangan bergerak. Apa? Jangan bergerak. Tapi mereka akan segera masuk. Tetap di sana dan jangan bergerak. Kata-kata baru saja selesai. Satu persatu, musuh dikalahkan. Ini Fennec yang telah tiba. Tubuhnya fleksibel. Teknik menembaknya bahkan lebih luhur. Kebar. Jernih. Terima kasih. Sangat sopan.
Saya suka sekali. Fennec masih memiliki misi penting yang tersisa. Melihat itu, Drush mulai sedikit goyah. Di sini para Parker telah mengepung Boba. Boba masih santai.